Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Rahman dengan NIM 221308. Dengan adanya video ini untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah pengantar bisnis internasional dengan dosen pengampu yaitu Ibu Adisia Maya Hendra SEMM. Latar belakang: kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat di era industri 4.0 mengubah tantangan hampir setiap industri di setiap negara. Manajer operasional pada saat ini harus mempunyai strategi untuk menghadapi persaingan global. Pertumbuhan yang cepat pada pasar dan perdagangan dunia mengakibatkan banyak organisasi yang harus memperluas operasinya secara internasional. Banyak standar baru pada lingkungan global seperti kualitas, variasi, kenyamanan, ketepatan waktu, dan biaya yang harus diperhatikan. Materi yang akan saya bahas yaitu manajemen operasional dalam bisnis internasional, manajemen sumber daya manusia dalam bisnis internasional. Baik, kita langsung saja ke materinya, yaitu materi manajemen operasional dalam bisnis internasional. Manajemen operasional dalam bisnis internasional adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pengadilan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan bisnis secara efektif dan efisien dalam lingkungan global. Gimana sih pandangannya? Jadi pandangan bisnis internasional terhadap manajemen operasional merupakan tulang punggung perusahaan yang sukses karena dapat memastikan roda produksi berputar dengan lancar, yang efektif dan efisien. Apa saja sih alasannya? Alasan perusahaan menjadi operasional. Alasan utamanya perusahaan menjadi operasional adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan dan memperoleh laba. Operasional perusahaan adalah kegiatan sehari-hari yang dilakukan untuk menjalankan bisnis. Contohnya seperti bisnis produksi, distributor, pemasaran, dan layanan pelanggan. Bagaimana sih Kak strateginya? Kita bahas strategi dalam manajemen operasional internasional. Salah satu strategi kuncinya dalam operasional internasional adalah global sourcing. Itu di mana perusahaan mencari sumber bahan baku dan komponen dari berbagai negara. Bagaimana dengan memanfaatkan pemasok dari negara dengan biaya produksi yang lebih rendah? Perusahaan dapat menekankan biaya secara signifikan. Materi selanjutnya yaitu manajemen sumber daya manusia dalam bisnis internasional. Definisi manajemen sumber daya manusia internasional. Manajemen sumber daya manusia internasional dikarakteristikan oleh 3 pendekatan, yaitu menekankan manajemen lintas budaya, melihat perilaku manusia dalam organisasi dari perspektif internasional, dikembangkan dari hubungan industrial, komparatif, dan literatur MSDM, dan berusaha untuk menggambarkan, membandingkan, dan menganalisis. Bagaimana sih sistem MSDM di beberapa negara? Jadi sistem MSDM di beberapa negara dan perusahaan untuk memberikan fokus pada speed MSDM di perusahaan-perusahaan multinasional. Apa saja faktor internasional? Jadi faktor internasional yang mempengaruhi MSDM itu ada 2. Yang pertama itu sistem politik hukum yang dijelaskan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia, memberikan hak kepada pekerja untuk berkomunikasi dan berkonsultasi mengenai masalah ketenagakerjaan di tingkat perusahaan. Melalui apa sih Kak? Melalui wakil-wakilnya yang berada di lembaga Bifatri. Faktor yang kedua adalah sistem ekonomi. Sistem ekonomi suatu negara dapat mempengaruhi praktik manajemen sumber daya manusia dalam beberapa cara. Apa saja Kak caranya? Misalnya di negara yang menganut sistem ekonomi sosialis terdapat banyak sekali pendidikan gratis. Lanjut ke materi manajemen sumber daya manusia sebagai strategi keunggulan bersaing pada era kompetisi global. Sebagaimana yang ditemukan oleh Kawasli bahwa distribution pada dasar adalah perubahan, tetapi bukan sembarangan
diatur tiba-tiba harus berhenti secara mendadak akibat hadirnya sesuatu yang baru. Jadi kesimpulannya yaitu permasalahan beragam, mulai dari kasus suap, memperkerjakan anak di bawah umur, hingga permasalahan lingkungan. Seorang manajer terkadang tidak tahu bagaimana bersikap, bahkan melanggar hukum di negara lain. Terdapat 3 kategori negara dalam perusahaan multinasional. Pertama adalah negara induk atau negara di mana kantor pusat berada. Kedua adalah negara tuan rumah atau negara di mana kantor cabang beroperasi. Ketiga adalah negara lain atau negara ketiga atau negara yang menyediakan sumber daya untuk digunakan oleh perusahaan yang dapat negara tuan rumah. Cukup sekian materi yang saya paparkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.